Pada sekolah minggu hari ini, ketemu sama aku Kak Tessa yang bakal mimpin ibadah hari ini ya. Adik-adik semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, ayo sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online sekolah minggu ini ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua tahu lagu hari ini harinya Tuhan gak? Kalau yang tahu kita nyanyi sama-sama ya. Nah, yang gak tahu juga tetap ikut nyanyi ya. Kita belajar bareng-bareng. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, jadi adik-adik semua ingat ya, kalau semua hari itu harinya siapa? Iya, benar banget. Semua hari itu harinya Tuhan. Jadi, kita setiap hari harus memuji nama Tuhan. Oke? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu dulu yuk. Kita harus nyanyi dengan sungguh-sungguh karena kita mau nyiapin hati buat mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami tak siap terbentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekarang kita mau berdoa buat firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin mereka Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Ajarlah anak-anak-Mu Tuhan agar menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan.
Hanya ke dalam namamu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini adalah pelajaran terakhir kita tentang kisah Lazarus. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, kita mau nonton ulang video tentang Lazarus ya. Simak video berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, Kak, videonya udah ditonton. Aku mau nanya dulu nih, siapa dua saudaranya Lazarus? Hayo, siapa namanya? Iya, bener banget, Maria dan Marta. Di kisah Lazarus ini, Tuhan Yesus benar-benar luar biasa ya. Tadinya, mereka percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan Lazarus, sehingga Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus justru mempersiapkan mujizat yang lebih besar bagi Lazarus, yaitu memberinya hidup yang baru. Kita semua juga bisa memiliki hidup baru dalam hati kita kalau kita mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik semua harus mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik supaya semuanya memiliki hidup yang baru ya. Super kebenaran kita hari ini adalah Yesus adalah sumber hidup. Ayo kita ucapin sama-sama. Yesus adalah sumber hidup. Yesus bersama dengan Allah sejak semula sebelum Allah menciptakan dunia dan isinya. Lalu saat manusia jatuh dalam dosa, maut ada di dunia. Kita membutuhkan seseorang untuk datang dan menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali. Kita mau baca super ayat dulu ya. Super ayat kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus adalah sumber hidup dan satu-satunya sumber hidup kekal. Tanpa Dia, kita tidak dapat bersama Allah di surga selamanya. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah Bapa selain melalui Yesus. Ayo kita ucapin super ayat sekali lagi. Dari 1 Yohanes 5 ayat 12. 1, 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, jadi adik-adik semua harus ingat ya kalau Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita semua. Saatnya kita mau doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini anak-anakmu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar ke dalam hati mereka, Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu selalu mengingat bahwa Engkau satu-satunya sumber hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Akhirnya ibadah sekolah minggu kita hari ini udah beres. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.